Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu dan saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu, sebab di minggu pagi hari ini, di pekan pertama bulan April tahun 2020, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan di mana kami dapat kembali mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, kuasai hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya apa yang hendak kami dengar dan kami renungkan dapat kami hayati, dapat kami hidupi dan kami lakukan dalam keseharian kami. Pakailah juga hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah juga anak-anak Tuhan yang akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam ibadah minggu di keluarga masing-masing. Datanglah ya Roh Kudus dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut Matius dalam pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Demikian sabda Allah disampaikan kepada kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah saudara-saudara yang Tuhan kasih firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara dan melakukannya di dalam hidupnya dari hari ke hari. Hosiana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika saat ini saudara sedang memegang uang, maka pertanyaan saya untuk saudara-saudara adalah, bagian manakah dari dua sisi mata uang ini yang Bapak Ibu saudara-saudara suka? Yang bergambar dua pria tampan, Insinyur Soekarno dan
Dr. Andes Muhammad Hatta, atau gambar penari dan kepulauan Raja Ampat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dua sisi mata uang ini tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Maka saya mau menggambarkan saudara-saudara, hidup kita pun juga demikian. Hidup yang kita jalani ini penuh dengan misteri, bahkan penuh dengan berjuta misteri. Hari ini Bapak Ibu dan saya bisa tertawa, tapi 2-3 hari kemudian Bapak Ibu dan saya bisa saja menjadi orang-orang yang menangis. Hari ini Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang begitu bahagia, yang begitu merasa senang. Tapi bisa jadi tahun depan kita merasa sedih dan tak mengalami kesenangan. Dua sisi itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi dapat kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tidak bisa memilih seperti memilih mata uang yang gambarnya Soekarno atau Muhammad Hatta, atau gambar penari dan kepulauan Raja Ampat. Kita tak bisa memilih hanya gambar yang sebelah, sementara yang lain kita abaikan. Kita tak hanya bisa memilih, saya hanya mau yang senang saja, sementara yang tidak senang saya tidak mau. Kita tak bisa menentukan pilihan seperti itu. Tapi keduanya, Bapak Ibu dan saudara, harus menjadi bagian yang dapat kita pilih. Sebab yang terjadi dan yang kita alami Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi adalah bagian yang tak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain. Kita berjumpa dengan masalah keluarga, kita berjumpa dengan masalah pekerjaan, kita berjumpa dengan masalah dalam pelayanan, tapi kita juga bisa berjumpa dengan kebahagiaan yang lain. Yang terpenting Bapak Ibu dan saudara, ketika kita berjumpa dengan sisi kehidupan yang tak menyenangkan, banyaknya masalah, banyaknya pergumulan, banyaknya hal-hal yang tak menyenangkan, pertanyaannya bukan apa masalahnya, tapi yang harus menjadi perenungan dan pertanyaan kita adalah bagaimana kita merespon semua itu, bagaimana kita menjawab semua masalah itu. Dan karena itu di Minggu Palmarum ini, atau Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita bersama untuk belajar dari Sang Guru Agung kita, yakni Yesus Kristus. Yesus adalah sosok yang setia dan berani menempuh jalan yang sulit, jalan yang sengsara. Bahkan ia tahu bahwa itu sulit, ia tahu bahwa itu tidak mudah, tapi ia tetap menjalani semua itu. Sekalipun Bapak Ibu dan saudara, Yesus bisa saja menghindar dari kesengsaraan dan penderitaan yang harus dia alami dan dia lewati. Tetapi Yesus memilih semua itu, menerima semua itu, karena beberapa hal yang ingin dan diajak kepada kita untuk menjadi bagian dari penghayatan kita di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Saudara-saudara, kita akan mulai dengan kronologi sederhana. Pertama, Yesus masuk ke kota Yerusalem disambut dengan sukacita. Yesus masuk ke kota Yerusalem disambut dengan gegap gempita. Orang banyak bersorak-sorak. Yang di depan, yang di belakang Yesus sama-sama meneriakan dan mengumandangkan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi sambutan yang gegap gempita itu selesai hanya sementara, hanya sesaat. Sebab ketika mereka pada akhirnya tahu tujuan Yesus datang ke Yerusalem, menghadirkan damai sejahtera dengan cara yang tak masuk akal, dengan cara yang tak bisa mereka pikir dengan logika mereka, dengan cara yang tak bisa mereka cerna dengan akal pikiran mereka. Sambutan yang gegap gempita itu pun berubah menjadi sebuah penolakan. Sambutan yang penuh dengan sukacita itu pun kemudian berubah dengan antipati, berubah tiba-tiba dengan sikap-sikap yang justru tidak menyenangkan.
Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, saya kembali ingin mengajak kita bersama-sama saudara. Mari kita belajar dari Yesus. Bahwa Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus masuk dengan membawa damai, dengan tujuan menghadirkan sukacita bagi umat manusia. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, diawali dengan sukacita, diawali dengan kegembiraan. Tetapi di balik kegembiraan itu ada jalan yang asli, ada jalan yang otentik, ada jalan yang original, yang Yesus benar-benar harus nyatakan dan menunjukkan bahwa damai itu bukan sesuatu yang mudah, sukacita itu bukan sesuatu yang mudah, damai sejahtera itu bukan hal yang murahan, tapi damai sejahtera, sukacita yang dari Allah dan keselamatan itu harus dibayar dengan mahal, yakni penderitaan, kesengsaraan, hinaan, caci maki, bahkan kematian. Itulah bayarannya. Namun Yesus menempuh semua itu. Yesus memilih jalan itu dan menerima jalan itu tanpa menolaknya. Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mau masuk ke Yerusalem untuk menghadirkan damai sekalipun itu dengan jalan kesengsaraan. Pertama alasannya, karena jalan itu adalah bagian dari ketaatannya terhadap kehendak Bapa. Menghadirkan damai dan karya keselamatan melalui Via Dolorosa, melalui penderitaan, harus melewati hinaan, cacian dan makian, adalah bukti ketaatannya kepada Sang Pemutus, yakni Bapanya sendiri. Karena itu, Yesus tidak mundur, Yesus tidak menyerah. Kata orang Sunda, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam pepatah, kumeok memeh di maco. Yesus tidak menyerah, Yesus tidak mundur dan tidak kalah. Yesus tidak mengalah oleh karena takut penderitaan dan lain sebagainya. Tapi Yesus menghadapi penderitaan itu sebagai bagian dari panggilan hidupnya untuk mewujudkan karya sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus bersedia menempuh jalan sengsara, menempuh jalan penderitaan, menempuh kehinaan, menerima cacian, bahkan menerima penolakan dari orang-orang yang dikasihinya sekalipun. Oleh karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, cintanya kepada umat manusia, cinta Dia kepada umat manusia teramat besar, mengalahkan penolakan, mengalahkan rasa sakit, mengalahkan kehinaan, mengalahkan caci makian, mengalahkan ludah dan air mata sekalipun. Ia kalahkan semua itu karena Dia jatuh cinta kepada umat manusia dan sangat mencintai kita, supaya dengan cinta itu, Bapak Ibu dan saudara, saya dan Bapak Ibu memperoleh damai sejahtera. Saya dan Bapak Ibu diselamatkan oleh karena Dia begitu mengasihi dan mencintai kita yang hina dan terbuang, maka Dia menyambut dan menjumpai kita untuk kemudian membawa kita pada sukacita dan keselamatan. Minggu Prapaskah yang ke-6 ini ingin mengajak kepada kita, betapapun mengikut Yesus itu tidak mudah, betapapun mengikut Yesus itu penuh dengan berbagai dinamika, penuh dengan berbagai warna yang harus kita alami dan kita jumpai, saudara-saudara. Maka jangan pernah kita mengalah, jangan pernah kita mundur untuk berjalan mengikuti Yesus, betapapun memiliki banyak tantangan, hambatan dan rintangan sekalipun. Percayalah, ketika kita setia dan taat berjalan bersama dengan Dia, Yesus akan mengasihi dan menopang kita senantiasa. Yang kedua, saudara-saudara, jika Yesus rela berkorban karena cintanya kepada kita, karena mengasihi kita, maka demikian pula dengan kita, saudara-saudara. Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, Minggu Palmarum ini mau mengajak kepada kita, buktikanlah cinta kita kepada Dia, buktikanlah rasa kasih kita kepada-Nya. Betapapun hidup yang kita jalani penuh dengan kesukaran,
penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kekecewaan, maka jangan pernah berhenti untuk mencintai. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi Yesus. Jangan pernah berhenti untuk membangun ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus. Karena Yesus menyambut setiap ketaatan dan kesetiaan yang kita wujudkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita saat ini hendaknya semakin mendorong dan memotivasi kita untuk terus menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepadanya, dan untuk terus memperlihatkan kesetiaan kita yang tak pernah berubah, yang tak pernah berganti tiba-tiba oleh karena situasi dan keadaan. Percayalah, saat kita setia, Dia sudah setia kepada kita. Saat kita mencintai Dia, Dia sudah lebih dahulu mengorbankan cintanya untuk kita. Jangan pernah mundur untuk berjalan bersama dengan Dia, karena Dia menanti kedatangan kita sekalian. Rayakanlah Minggu Prapaskah yang ke-6 ini sebelum kita bersama-sama bersuka cita merayakan undangan Dia dalam kesukacitaan bersama-sama dengannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.